seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya. Karena guru hanya perlu memastikan datanya, Bu, sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat. Saat ini banyak Bapak Ibu guru yang bertanya, apakah ada kuota kelulusan untuk seleksi administrasi ya Bu ya tadi. Yeah. Kami menggarisbawahi Bu Dijen, tidak ada kuota untuk kelulusan seleksi administrasi. Semuanya pokoknya masuk. Semua yang betul, yang memenuhi syarat. Berapa peserta kita? 800.000. Betul Bu Dijen, kita targetkan kurang lebih 800.000 ya untuk penyelesaiannya ini, dan kami berharap sebanyak mungkin Bapak Ibu guru dapat lulus seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Dan selama peserta seleksi memenuhi syarat, maka bisa lolos di seleksi administrasi ini. Selain itu Bu Dijen dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, jadi yang bertanya terkait verbal ijazah melalui metode berkas yang hingga saat ini belum terverifikasi oleh rekan-rekan kita di BBGP maupun BGP. Ya. Tentu kami juga ucapkan terima kasih ya Bu kepada rekan-rekan semua di UPT-UPT kita di BBGP dan Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini BBGP BGP sedang melaksanakan verbal berkas ijazah Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini akan selesai sebelum tanggal 20 Desember. Sehingga Bapak Ibu bisa lanjut memilih bidang studi PPG yang sesuai dengan prodi S1 atau D4-nya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, dan harap bersabar dan selalu mencermati proses-proses yang ada. Maka dari itu kami mengingatkan Bapak Ibu terutama yang S1 D4-nya lulusan 2003 ke atas dan terdata di PD Dikti untuk melakukan verbal ijazah melalui metode API gitu Bu. Tidak perlu berkas sebetulnya. API itu, jadi langsung dia bisa bisa yang mereka miliki Bu. Tidak perlu mengajukan pendaftaran melalui berkasnya. Jadi sinkronisasi ini langsung dari Bapak Ibu sekalian ke SIM PKB dan mengajukan pendaftaran untuk seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, ini juga masih banyak yang bertanya tentang linearitas Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Banyak Bapak Ibu yang ijazahnya sudah terverbal, namun ketika mencari bidang studi di SIM PKB tidak ditemukan. Nah, solusinya Bapak Ibu dapat mengecek linearitas pada link di http ppg.kemdikbud.go.id /linearitas /cek /guru tertentu. Selain itu, pastikan pengetikan nama prodi S1 D4-nya sesuai dengan nama yang tertera di ijazah. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum menemukan nama bidang studi pada cek linearitas maupun bagi Bapak Ibu yang melakukan verbal ijazah setelah tanggal 20 Desember 2024, ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu di periode selanjutnya di tahun 2025. Jadi itulah gambaran yang saat ini terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif ya. Tadi saya ini lagi baca-baca komen ini dari adik-adik pertanyaan gitu ya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya tentang PPG guru tertentu, PPG prajabatan. Saya menghimbau Bapak Ibu semua yang guru-guru yang sudah S1 D4 ya, yang memenuhi syarat aktif mengajar hingga pertengahan tahun ini ya, untuk segera mengecek pendaftarannya, kemudian proses verbalnya supaya saya harapkan berjalan lancar sehingga bisa mendaftar. Jika ada masalah ya, nanti misalnya sampai akhir tahun ini tutup belum selesai, mereka masih bisa. Para guru, Bapak Ibu sekalian tentu tetap bisa melaksanakan update datanya Bu. NIK-nya kita update dulu, data pokok pendidikannya perlu didata dulu. Nah, jika itu sudah dilakukan, itu bisa sepanjang tahun Bu. Kapan saja mereka bisa melaksanakan update itu. Pada saat nanti sekiranya setelah tanggal 20 ditutup belum bisa mengajukan, Bapak Ibu guru ini masih ada kesempatan. Insya Allah di awal tahun Bu Dirjen kita siapkan untuk pembukaan kembali ajuan seleksi administrasi, dan untuk verifikasi maupun update data ini bisa kapan saja sampai mereka betul-betul bisa memenuhi persyaratan yang ada di
Itu Bu Dirjen. Baik, terima kasih Mas Dir. Saya juga terima kasih kepada Aditya, Bapak Aditya _ bangsawan 05. Saya sekarang mengabdi di daerah 3T. Ternyata guru itu sangat diagungkan di sini. Warganya sayang sekali sama saya bersyukur bisa merasakan mengabdi. Semoga apa yang dirasakan oleh Mas Aditya ini bisa dirasakan juga, akan dirasakan oleh teman-teman kita yang ingin mencoba pengalaman baru, mendapatkan tambahan kekayaan pengalaman untuk bisa mengabdi di tempat lain ya, yang mungkin tidak hanya ikut orang tua ya, coba berjuang untuk daerah-daerah lain, akan mendapatkan kepuasan yang berbeda, pengalaman yang sangat kaya. Seperti Indonesia Mengajar saat itu, ada teman-teman PPG SM3T ya, itu betul, punya kaya pengalaman, dan mereka setelah itu menjadi guru-guru yang resilience dan punya kemampuan kekuatan daya lenteng yang sangat tinggi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Ini ada pertanyaan lagi Mas Dir. Iya Bu Dirjen. Dari Ibu Lulu Istiqomah. Ini Mas Dir ini, apakah istilah centang hijau biodata diri, verbal ijazah dan pemilihan mapel PPG dan sampai bisa ajukan pendaftaran akan semua lolos. Mengingat sebelumnya ada satu silang bagian tidak aktif. Bagaimana Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Lulu Istiqomah. Memang jika Ibu telah menyelesaikan pendaftaran sampai pada memilih bidang studi PPG, maka Ibu sudah dinyatakan selesai melakukan seleksi administrasi Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa Ibu sebetulnya memang tercatat aktif di Dapodik ataupun memiliki riwayat aktif di Dapodik sebelum tahun 2023-2024. Jadi tidak usah risau Bu, berarti Ibu sudah selesai pada saat seleksi administrasi saat ini dan bersiap untuk mempersiapkan diri untuk tahap-tahap selanjutnya. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, terima kasih Mas Dir. Ini saya ada waktu masih nggak banyak sih, tapi saya ada sengaja mau saya sisipkan. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan PGSD yang dilinearkan ya untuk bidang studi tertentu. Jadi adik-adik semua lulusan PGSD sudah terbit. Kami melihat peta kebutuhan guru sekolah dasar ya. Mungkin adik-adik yang melihat di daerahnya itu guru sekolah dasar belum terserap, lulusan PGSD belum terserap, bukan berarti satu baik negeri swasta itu guru kelas, guru PJOK, guru BK. Itu adalah 3 besar kekurangan guru di Indonesia. Nah, namun kami terus melakukan mapping ya Mas Dir ya. Betul. Mapping kalau semula yang bisa ikut PPG PGSD ya, bukan PPG PSD itu agak luas beberapa bidang studi yang mata pelajarannya diajarkan di SD. Maka kita sudah mengeluarkan keputusan Dirjen ya Mas Dir ya. Betul Bu Dirjen, sudah ada keputusan Dirjen nomor 5261 garing B1 HK 0301 2024 tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan ijazah strata 1 atau sarjana terapan bagi calon guru dan guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Keputusannya sudah keluar pada bulan apa itu Mas Dir ya? Di situ mengatur kesesuaian bidang studi untuk pendidikan profesi guru, dan untuk PGSD sudah disempitkan ya. Disempitkan pada bidang studi yang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi sudah mulai, yang semula banyak nih adik-adik, ini sudah mulai disempitkan, dan kita akan terus melakukan evaluasi berdasarkan keterpenuhan guru tersebut. Misalnya sekarang ini yang untuk guru sekolah dasar itu sudah menjadi hanya beberapa saja ya adik-adik, nanti bisa dicek di Kepmen itu, misalnya pendidikan PGSD, PGMI, sama ada Tadris, tapi itu PGMI. Jadi sebenarnya dari sekian banyak adik-adik tinggal 6 bidang studi aja ya Mas Dir ya. Betul sekali Bu Dirjen. Apa saja 6 bidang studi itu? Kalau tidak salah itu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama. Apa Bu? IPS, ya betul. Itu betul, IPA. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Jadi tinggal 5 loh, 6 adik-adik ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan dari lulusan PGSD. Sudah kita sempitkan jadi 6, tapi di dalam Kepdirjen itu banyak, karena misalnya matematika, IPS tuh IPS-nya IPS
kemudian tadris IPS itu Ya, masuk. betul, sama-sama IPS betulnya. Sama-sama IPS, tadris bahasa Indonesia itu padahal bahasa Indonesia, Indonesia. ya adik-adik ya. Jadi udah jadi 6. Itu berdasarkan menyikapi masukan dari adik-adik semuanya. Ya, sekarang udah sempit. Nanti suatu saat jika rasionya sudah mulai mendekati, kita akan sama kembali ke zaman Menyesuaikan lagi menyesuaikan dengan kebutuhan. kebutuhannya. Nah ini nanti untuk PGSD akan kita bahas tersendiri ya. Tapi ini saya sisipkan karena di sini ada pertanyaan terkait dengan itu dan saya jawab. Nah ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Elsa Novia, Bu. Ya. Yang belum punya NUPTK, apakah nanti bisa lolos administrasi PPG? Bisa Ya, nggak? ini Bu, terima kasih Bu Elsa. Jadi NUPTK ini bukan merupakan syarat seleksi administrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK tidak perlu khawatir. Asalkan Bapak Ibu memenuhi syarat yang ada, dapat mengikuti seleksi administrasi bagi guru tertentu. Jadi tidak lagi Bu menjadi syarat untuk NUPTK-nya. Itu ya Bu ya. Ya, Baik. ya. Ini Bu Dirjen, saya izin bertanya nih Bu ya. Jadi ada Humaira ABD 23. Assalamualaikum, saya Humaira. Izin bertanya Bu Dirjen, saya sudah nonaktif Dapodiknya Bu. Apakah bisa daftar PPG prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ya Bu? Nah, PPG 2025 ini apa beda Bu dengan PPG Prajab sebelumnya? Iya. Itu Bu Terima kasih Dirjen. Mbak Umaria, waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan aturan tertuang dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, sasaran peserta PPG calon guru atau prajabatan adalah lulusan S1 D4 yang belum atau tidak terdata di Dapodik yang prajabatan ya. Jadi Mbak Umaira berkesempatan untuk mendaftar nanti pada saat pendaftaran dibuka. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Iya, betul Bu. Ini Bu Dirjen atau? Ya, jadi dari Ibu Darin FL, apakah SPTJM lewat Pemda menjamin tidak ada honorer siluman? Dan bagaimana nasib kami para lulusan PPG Prajab yang sudah lock mapping? Gimana itu Mas Dir? Ini sebetulnya yang dapat mendaftar pada seleksi ASNP3K guru tahun 2024 adalah yang terdaftar di Dapodik ya Bu ya. Karena tidak ada peluang untuk yang disebut sebagai honorer apa gitu ya. Itu bisa mendaftar, itu tidak ada peluang. Pasti dia sudah terdaftar di Dapodik. Jika sudah lock mapping dan belum resume untuk masuk ke pendaftaran SCASN, maka bisa direset Bu di aplikasi mapping itu. Jika formasi yang ada sudah kosong untuk lulusan PPG Prajab, sehingga anak-anak kita lulusan-lulusan ini bisa mengambil formasi daerah lain. Ya, itu ini pertanyaan jawaban untuk Mbak Darin atau Mas Darin ini ditanyakan oleh banyak orang ya. Semoga jawaban Mas Dir tadi bisa menjawab pertanyaan apakah yang tadi ada honorer siluman dan lain sebagainya itu bisa terjawab. Jadi tadi kan saya minta ya bagi yang belum terjawab bisa dijawab, ini semoga bisa jawab ya Mas ya. Betul Bu Dirjen. Nah ini juga ada pertanyaan dari Afrat Tatania Mirna. Bu, bagaimana terkait dengan afirmasi PPG Prajabatan? Apakah benar tidak berlaku tahun ini? Ya gimana nih Mas? Ini kan afirmasi tetap berlaku ya Bu Dirjen ya. Untuk kompetensi teknis 100%. Bila linear dengan jabatan yang dilamar dan sesuai dengan ajuan formasinya. Ya, adik-adik, jadi dibaca dong Kepmenpannya, tidak ada perubahan kebijakan. Kalau disebut afirmasinya kompetensi teknis 100%, ya belum ada, masih tetap ada sepanjang kebijakan dari Kementerian PNRB belum dicabut. Ini ada pertanyaan lagi nih, jadi itu ya, jadi yang galau apakah masih ada afirmasi, jawabnya masih ada. Ini ada pertanyaan dari Anang N. Rahman 7. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah dengan keluarnya SE atau petunjuk teknis penjelasan teknis tanggal 14 Desember akan berdampak atau mengubah formasi mappingan PPG Prajab? Gimana Mas Dir? Ya, sebetulnya kan tadi disampaikan Ibu, ini sudah ada tempatnya masing-masing ya Bu ya. Dan jika ada tambahan pendaftar dari non-ASN yang memang mereka berhak memang ya berdasarkan di non ASN-nya gitu ya, maka ini sesuai Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika formasinya habis, tentu non ASN ini untuk non ASN maka akan dilakukan riset selama dia belum resume ya Bu ya. Ini sama dengan pertanyaan tadi atau yang sebelumnya, agar peserta bisa atau memilih kembali pada formasi yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bu, sebetulnya
tempatnya sudah ada masing-masing dan mereka ini memang sudah ada tempat yang disediakan gitu ya, sesuai dengan itu. Dan kami berharap Bu Dirjen, mohon adik-adik sekalian bisa memilih lokasi-lokasi yang masih longgar sekali, ataupun stay dengan mapping yang sudah disiapkan. Jika ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, itu kami sarankan sekali untuk mengambil daerah-daerah tersebut yang longgar, yang kemungkinan untuk menjadi diterimanya itu jauh lebih luas. Ya, ada pertanyaan ini ada yang baru masuk nih, saya jawab nih karena banyak sekali pertanyaan dari sisi Lia DRS. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, mandiri. Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi. Permendikbud nomor 19 tahun 2024 itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya. Betul, ya. Semoga ini yang kita berdua jawab dengan cepat itu bisa menjawab pertanyaan adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu yang sekarang masih terkendala. Kurang lebih 1 jam sudah ya Mas Dir kita iya, Bu Dirjen. Dan terima kasih kepada hampir 8.000 guru yang masih bergabung. Nanti jika ada pertanyaan sampaikan dengan baik-baik ya. Jika yang kita lakukan ngopi live sore hari ini masih belum menjawab pertanyaan adik-adik maupun Bapak Ibu guru, kami akan siapkan lagi ngopi lagi ya. Siap Bu Dirjen. Supaya Bapak adik-adik juga bisa mendapatkan jawaban langsung dari kami berdua di sini ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu PPG guru tertentu yang sampai batas waktu 20 Desember Betul. itu belum selesai pendaftaran. Karena data kami ada 460.000 yang sudah masuk, sementara ada 800.000 database kami, berarti masih ada separuh lebih ya. Itu masih akan terus dibuka di tahun depan. Jangan khawatir. Lakukan terus proses verbalnya dan administrasinya. Kami akan menunggu Bapak Ibu untuk siap karena tahun depan itu adalah tahun penuntasan semua PPG guru tertentu. Terima kasih pada ribuan Bapak Ibu guru yang masih setia bergabung bersama saya dan Mas Direktur Ferry untuk live ngopi sore hari ini. Semoga info terkait dengan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu dan visi bagi lulusan PPG bagi calon guru ini bisa memberikan semangat dan secercah harapan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Kalau ada informasi yang terlewat, bisa diputar kembali. Saya juga berterima kasih pada semua tim, boleh ditunjukkan pada tim yang membantu saya pada hari ini. Berikan lambaian tangan yang terbaik, teman-teman semuanya.